kemajuan atau bagaimana hidup di negara tersebut, ya. Nah, bentuk-bentuk dari life table tersebut adalah ada yang disebut sebagai tabel kematian lengkap, yaitu tabel kematian yang dibuat lengkap terperinci menurut umur 1 tahunan. Nah, kemudian ada juga tabel kematian singkat atau itu yaitu tabel kematian yang meliputi seluruh umur, tapi tidak terperinci secara tahunan. Tapi menurut kelas interval, misalnya interval 5 tahun, misalnya interval 10 tahun, dan sebagainya. Hmm. Kolom-kolom pokok yang sering ada pada life table itu adalah sebagai berikut. X itu melambangkan umur tepat dalam tahun. Jadi umurnya saat ini gitu ya, pada tahun tersebut atau dia lagi ulang tahun ke berapa di tahun tersebut. Nah, X seperti yang sudah kita ketahui ya, manusia berumur sekian. Kemudian QX itu kemungkinan meninggalnya antara umur X sampai X plus 1. Kemudian LX itu adalah mereka yang bertahan hidup pada umur tepat X tahun. Kemudian DX itu adalah jumlah kematian antara umur X dan X plus 1. Lalu nanti ada L besar X, itu adalah tahun kehidupan antara X dan X plus 1. Kemudian ada TX, itu adalah jumlah total tahun kehidupan setelah umur tepat X. Kemudian EX0, itu adalah harapan hidup. Jumlah rata-rata tahun kehidupan setelah umur tepat X tahun. Nah, berikut salah satu contoh tabel mortalita. Ada yang bisa baca tabel ini? Apa kira-kira maksud dari tabel ini? Misalnya kita pilih yang 0 ini, usia 0. Di sini QX-nya adalah 0,01502. Apa artinya itu? Peluang seseorang mati pada usia sekitar 0, di antara 0 dan 1 sekitar 1,5%. Ya, benar. Jadi artinya eh, bayi yang baru lahir itu akan meninggal sebelum usia 1 tahun. Itu peluang meninggalnya itu sekitar 1,5% gitu ya. Bayi yang baru lahir akan meninggal sebelum usia 1 tahun, itu peluang meninggalnya sekitar 1,5%. Itu udah kita pelajari ya. Kalau PE, berarti peluang bayi itu hidup eh, apa PX? Kebalikannya QX. Ya, kebalikannya QX ya. Peluang dia bertahan hidup sehingga umur 1 tahun.
Itu sekitar 90%. Nah, kalau DX tadi apa? Jumlah orang yang meninggal antara usia X sampai X plus 1. Berarti 1502 itu artinya apa? Itu adalah perkiraan jumlah kematian antara usia 0 sampai 1 tahun. Gitu ya. Yang lengkap. Nah, kalau MX ini apa? Kalau MX ini adalah X specific death rate, yaitu tingkat kematian pada usia 1 tahun. Nah, misalnya yang ini yang 1,273. Ini artinya apa? Sebesar 1,273 per 1.000 penduduk. Artinya dari 1.000 anak usia 1 tahun, sekitar 1,273 diperkirakan akan meninggal sebelum usia 2 tahun. Gitu. Kemudian DX itu adalah perkiraan meninggalnya dan seterusnya gitu ya. Kalau LX kan 1 tahun dari kelompok awal 100.000 orang gitu LX. Nah, jadi diperkirakan kan tadi awal mula-mula 100.000 manusianya. Nah, karena diperkirakan meninggal 1.502, maka yang tersisa masih hidup itu 98.498. Seperti itu. Kemudian R besarnya katakanlah jumlah orang yang hidup antara usia 1 sampai 2 tahun. TX-nya itu adalah total tahun kehidupan yang tersisa untuk semua orang yang berusia 1 tahun. Nah, ini misalnya contohnya yang umur 1 tahun ini. Jadi yang masih hidup di umur 1 tahun dijumlahin semuanya usianya yang hingga yang masih hidup 2 tahun. Berarti dikurangi dengan yang udah meninggal-meninggal di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, jadi total umurnya itu adalah sebesar ini 7.325. Kalau EX itu harapan hidup ya. Harapan hidup rata-rata bagi seseorang yang berusia 1 tahun itu sebesar 74,36 tahun lagi. Kemudian EX plus X berarti usia total yang diharapkan yaitu usia sekarang ditambah sisa harapan hidup. Yaitu 1 tambah 74,36, 75,36 tahun. Gitu. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh tabel mortalita yang singkat, yang apa tadi istilahnya? Singkat ya, tabel mortalitas singkat atau tabel kehidupan yang singkat, tabel kematian yang meliputi seluruh umur tapi tidak terperinci tahunannya, yaitu menurut kelas interval. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ya ini mirip juga ya artinya dengan yang tadi, ada penjelasannya. Nah, ini kolom pertama yaitu umur tepat X tahun. Ya. Simbol X menunjukkan bahwa anggota yang dimaksud telah menjalani kehidupan selama X tahun atau pada saat individu tersebut berada pada ulang tahun ke X. Nah, kemudian kolom keduanya adalah NQX. Yang NQX itu adalah peluang kematian antara umur tepat X dan X plus N. Jadi contohnya peluang kematian antara umur 10 tahun dan 15 tahun. Jadi nilai X-nya ini terletak sejajar dengan nilai X sama dengan 10. Lalu kalau 5Q40 sama dengan 0,05558 itu artinya apa? Artinya sekitar 6% dari mereka telah mencapai ulang tahun ke-40, meninggal sebelum mencapai tepat usia 45 tahun. Atau peluang mereka yang berusia tepat 40 meninggal sebelum mencapai tepat usia 45 tahun itu adalah sebesar 0,06. Nah, kalau 1Q0 sama dengan ini, itu artinya apa? Sekitar 19% dari jumlah kematian, jumlah kelahiran hidup meninggal sebelum bayi tersebut mencapai usia tepat 1 tahun. Nah, ini juga sering digunakan sebagai perkiraan AKB.
Apa itu AKB? Ada yang tahu apa itu AKB? Nggak kematian bayi, Bu. Iya, angka kematian bayi ya. Itu banyaknya kematian bayi di usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran. Nah, jadi sekitar 19% jumlah ini. Atau peluang mereka yang berusia 0 tahun meninggal sebelum usia tepat 1 tahun adalah sebesar 0,19. Nah, kemudian untuk interval tak terhingga seringnya tuh dilambangkan seperti ini. Pakai lambang simbol W, yaitu WQ75 yang sama dengan 1. Artinya peluang orang akan meninggal setelah mencapai usia 75 tahun adalah 1. Karena di sini diasumsikan maksimal usianya sekitar 75 tahun. Ya. Kemudian LX yaitu jumlah orang yang berhasil mencapai umur tepat X tahun. Nah, L0 berarti jumlah orang pada saat tepat lahir. L1 berarti jumlah orang yang berhasil mencapai ulang tahun ke-1. Kalau L5 artinya jumlah orang yang berhasil mencapai ulang tahun ke-5. Dan seterusnya. Kalau L0 ditentukan secara sebarang, untuk kemudahan seringnya seringnya digunakan angka 100.000. Ya, karena kan jumlah orang yang terhadir tepat lahir kan. Tahu gitu ya. Nah, L0 disebut sebagai radik stabil kematian, yaitu jumlah orang yang akan meninggal diikuti sejak kelahirannya hingga semua meninggal. Nah, kemudian untuk NDX itu adalah jumlah kematian antara umur X dan X plus N. Contohnya, 5D5 sama dengan 1,229. Artinya apa? Artinya jumlah kematian antara umur tepat 5 tahun hingga usia 10 tahun adalah sebanyak 1.229 orang. Nah, pengurangan radik bayi yang mati akan memperoleh jumlah orang yang tetap hidup pada awal periode berikutnya, L1. Secara umum dapat dikatakan seperti ini. Jadi NDX itu sama dengan NGX dikali LX. Dan LX plus N itu sama dengan LX kurang NDX. Nah, contoh penggunaannya. L1 sama dengan 81.152. 81, ya, artinya dari mereka yang lahir, 81,2% diantaranya dapat mencapai ulang tahun pertama. Kalau L5 sebesar itu, artinya dari mereka yang lahir, 72,8%-nya diantaranya dapat mencapai ulang tahun yang ke-5. Dan seterusnya gitu ya. Begitu kira-kira cara membaca tabel mortalitas. Kemudian untuk yang NLX itu adalah tahun orang hidup yang dijalani antara umur tepat X dan X plus N. Nah, maksudnya jumlah tahun yang dilalui oleh populasi orang pada kelompok umur tertentu. Misalnya pada periode 5 tahun. Jadi antara ulang tahun ke-5 dan 10, tiap orang hidup 5 tahun. Nah, jika ada 98.000 orang yang berulang tahun, maka mereka semua menghasilkan 5 kali 98.000, yaitu 490.000 tahun antara ulang tahun mereka yang ke-5 dan 10. Nah, identik dengan konsep orang tahun PYL, semakin rendah rate kematian pada kelompok umur tertentu, maka semakin banyak juga jumlah hidup pada kelompok umur tersebut. Selanjutnya, L besar, NLX jumlah tahun hidup. Karena pada tiap kelompok umur, kecuali kelompok umur yang pertama dan terakhir, kita mengasumsikan kematian terjadi pada pertengahan interval, maka jumlah tahun NLX dapat diperkirakan dengan formula NLX sama dengan N dikali LX sama NLX bagi 2.
Jadi sisa orang yang hidup di awal tahun ditambah sisa orang yang hidup di akhir tahun, yaitu di tahun X plus N, dikali intervalnya N dibagi 2. Ya, karena ada kemungkinan yang meninggal di tengah-tengah gitu. Selanjutnya, karena kematian bayi lebih banyak terjadi segera setelah dilahirkan, maka khusus untuk 1L0, ini khusus untuk 1L0 dihitung dengan sama dengan 0,3L0 tambah 0,7L1. Ini khusus untuk 1L0. Kalau yang lainnya menggunakan rumus yang di atas ini. Selanjutnya, formula umum tidak dapat digunakan untuk kelompok umur tertua, misalnya 75 plus. Tidak ada yang hidup pada akhir interval ini. Tidak ada berapa lama tiap orang yang akan masih hidup sebelum akhirnya meninggal. Jadi khusus untuk L75 itu menggunakan rumus itu L75 10 log L75. L besar 75 itu sama dengan L kecil 75 dikali 10 log L75. Dia berbeda sendiri karena eh, tidak ada perkiraan untuk yang hidup pada akhir interval ini. Jadi tidak ada data berapa lama tiap orang akan masih hidup sebelum akhirnya meninggal setelah usia 75 tahun ini. Nah, ini berikut beberapa contoh penggunaannya. 1 L besar 0 sama dengan 806 itu artinya bahwa kohort dengan radit 100.000 orang antara saat kelahiran umur tepat 1 tahun menjalani 86.806 tahun orang hidup. Kemudian 4L1 itu artinya kohort yang dengan radit 100.000 orang antara umur tepat 1 tahun hingga 5 tahun menjalani 307.930 orang hidup. Nah, untuk TX itu adalah total tahun orang hidup setelah umur X tahun. Nah, ini merupakan PYL yang terjadi yang dijalani kohort sejak umur tepat X sampai semua anggota meninggal. Jadi, kalau T0 itu artinya sama dengan 1L0 tambah 5L1 tambah 5L5 tambah dan seterusnya WL75. Ini untuk rentang 5 gitu ya. 5 tahun. Kemudian kalau T1 berarti 5L1 tambah 5L5 tambah 5L10 dan seterusnya sampai WL75. Jadi total usia-usia semuanya hingga kematian. Kemudian T65 itu sama dengan 5L5 tambah 5L70 tambah WL75. Sehingga TX dapat dirumuskan sebagai TX sama dengan sigma NLX. Contohnya tadi juga udah disebutkan. T0 sama dengan 4 juta sekian. Artinya bahwa kohort dengan radik 100.000 orang dari saat lahir sampai semua anggota kohort meninggal menjalani 4.242.152 hidup tahun kehidupan. Ya. Nah, ini juga bisa dibaca saja. T5 artinya seperti itu. Orang dari saat ulang tahunnya kelima hingga semua anggota kohortnya meninggal itu menjalani total hidupnya itu semuanya 3.800 sekian. Itu total umur semuanya gitu ya. Total umur si A tambah si B tambah si C semua manusia yang hidup di umur sekian di daerah tersebut gitu ya. Nah, kemudian EX itu angka harapan hidup pada saat tepat X. Artinya rata-rata tahun hidup yang dijalani oleh anggota kohort setelah ia mencapai ulang tahun ke X. Untuk rumusnya yaitu EX itu sama dengan TX per LX.
Ini biasa ya, tinggal diganti X-nya. Nah, contohnya E0 42,4 tahun. Berarti secara rata-rata seseorang yang lahir dapat diharapkan hidup selama 42,4 tahun. Itu rata-ratanya. Gitu ya. Orang yang baru lahir rata-ratanya segitu. Kemudian E5 demikian sekian, itu artinya bahwa secara rata-rata orang yang telah mencapai ulang tahun kelima secara rata-rata masih akan hidup selama 52,8 tahun lagi. Oh, itu habis. Ternyata sedikit ya materi hari ini. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Ini pertemuan hari ini cuma memperkenalkan cara melihat tabel ya. Di pertemuan berikutnya itu materi berikutnya adalah teman 6. Yang tadi ada yang mau bertanya dulu? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, berikutnya nanti kita akan menyusun tabel mortalitas. Bicara menyusun tabel mortalitas itu. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan aja dulu ya pertemuan hari ini. Sebentar sekali ya kita kuliah hari ini. Oh, apalah ya, masih suasana liburan. Kebetulan materinya juga sedikit. Mungkin ini cukup iya kayak bagi di saya cukup paham juga ya dan sebagaimana saya lihat itu sendiri mungkin yang disajikan ibu sendiri di yang materi presentasi ibu mencantumkan sumbernya itu ternyata lebih dari satu ya. Apa? Yang ini. Dari Padang mas. Iya, maaf ada berisik dikit di belakangnya. Iya, nggak apa-apa. Iya, coba digeser ke bawah gitu ya. Kalau selebihnya ya yang sisa-sisa saya paham juga, Bu. Ya. Saya akan share materi pertemuan 5 ini dan juga akan sekalian share materi pertemuan 6. Mungkin waktu yang tersisa boleh dibaca-baca juga pertemuan 6 sehingga nanti pas kita pertemuan minggu depan kan kita tatap muka. Jadi kayak lebih ya, lebih enak mau tanya jawab atau apa semuanya di situ. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sini dulu pertemuan hari ini.
Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu. juga, Bu. Terima kasih Bu.